Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meringankan hati kita dan memudahkan langkah kita dalam bertemu dalam majlis ini. Semoga keselamatan dan kedamaian tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat yang mulia, serta penerus risalahnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selain memahami urgensi dan hikmah sholat, sangat penting juga bagi kita untuk menjaga kekhusyuan ibadah sholat kita. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwa kekhusyuan adalah puncak kebaikan. Dari adab-adab sholat yang kita kerjakan, di dalam Al-Quran pun sudah jelas bagaimana kekhusyuan menjadi ciri keberuntungan seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholat-sholat mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Karenanya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk mengevaluasi kembali sholat yang kita jalani selama ini. Apakah sudah mendapati kekhusyuan dalam sholatnya? Atau masih sering menjadikan sholat sebagai rutinitas biasa yang nyaris tidak terkesan apapun terhadap dirinya? Setiap kita tentu harus berusaha untuk meningkatkan kualitas sholatnya dari hari demi hari. Bukan hanya mengerjakan syariat dan syarat serta rukunnya, tetapi berusaha mengejar kekhusyuan di dalam sholat agar lebih optimal pengaruh dan pahala yang kita dapatkan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, disebutkan dalam tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Al-Azhar Muhammad Ali Tantawi, makna khusyuk adalah ketakutan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlihat pada anggota badan, menjadikannya tenang dan merasakan bahwa berdiri menghadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah pekerjaan yang berat dan harus dilatih terus-menerus. Adapun beberapa langkah untuk lebih khusyuk dalam sholat secara umum telah dibahas dalam kitab-kitab, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah menyadari fungsi dan pentingnya sholat, sehingga ia tidak merasa sholat sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah kebutuhan yang akan berakibat baik bagi dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, istidrah al-qalb atau konsentrasi, yakni mengosongkan hati dari hal-hal yang mengganggu dan mencampuri konsentrasi ketika sholat. Karenanya disyariatkan niat di awal sholat sebagai pintu awal menata hati dan menghadirkannya. Yang ketiga yakni tafahum lima'nal qalam atau mengetahui arti daripada lafaz-lafaznya. Dengan memahami makna bacaan yang kita lafalkan, maka akan membantu kekhusyuan dalam sholat, karena kita menghayati sepenuhnya
doa-doa yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang keempat, yakni ta'zim lillah, atau penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebaliknya kekerdilan kita sebagai hambanya. Hal ini akan memunculkan ketakutan saat sedang menjalani sholat. Tidak ada kesombongan sedikit pun saat kita sholat. Selanjutnya, yakni yang kelima, zikrul maut, atau mengingat mati. Kita merasa bahwa sholat ini adalah yang terakhir yang akan kita kerjakan, di mana setelahnya malaikat maut datang menghampiri kita untuk menjemput ajal kita. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah mati dalam sholatmu, karena sesungguhnya jika orang yang mengingat mati dalam sholatnya, tentu akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti orang yang yakin ia akan dapat melakukan sholat selainnya." Hadis riwayat Dailami. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, selain langkah-langkah di atas, syariat kita juga menganjurkan sunnah-sunnah tertentu yang semuanya mengarah menuju optimalisasi kualitas sholat. Ada hal-hal yang dianjurkan seperti bersiwak, memakai pakaian yang baik, berdoa ketika melangkah ke masjid dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan seperti larangan makan makanan berbau menyengat, larangan sholat dalam kondisi menahan hajat, dan lain sebagainya. Jika semua ini dijalankan dengan baik, insya Allah akan membantu kita untuk menggapai sholat lebih khusyuk lagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.